Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi awal pada semester ganjil ini adalah limit fungsi trigonometri. Nah, untuk KD-nya sendiri adalah itu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri, itu pengetahuan. Dan untuk keterampilannya menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Limit fungsi itu terbagi menjadi dua, ada limit fungsi trigonometri di suatu titik dan limit di keseimbangan. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah limit fungsi trigonometri di suatu titik. Nah, limit fungsi di suatu titik itu terbagi lagi, ada nilai limit fungsi trigonometri, ada sifat-sifat limit fungsi, sifat-sifat limit fungsi trigonometri, dan menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, untuk yang bagian pertama, nilai limit fungsi trigonometri. Nah, limit fungsi ini kalian sudah belajar sebelumnya di kelas 11 pada matematika wajib ya. Jadi sudah tahu bagaimana cara kerjanya atau konsep dari limit fungsi tersebut. Cuman bedanya kali ini kita bahas untuk limit fungsi trigonometri. Nah, ini bagian 2-nya ini sifat-sifat limit fungsi. Sifat-sifatnya bisa kalian lihat, bisa dipahami. Nah, sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Kalau tadi kan sifat-sifat limit fungsi. Kalau sekarang sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jadi, jika limit x mendekati 0 itu x sama dengan sin x, maka itu hasilnya selalu 1, atau bisa juga limit x mendekati 0 sin x per x itu sama dengan 1. Yang kedua, x per tan x. Jadi kalau x per sin x atau x per tan x itu hasilnya sama-sama dengan 1. Nah, seterusnya itu menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Ada 3 cara, bisa pakai cara substitusi langsung, cara faktorisasi, ataupun menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, contoh satunya nilai dari limit x mendekati v per 3 cos x per sin 2x adalah, nah kalau ini bisa langsung pakai cara substitusi langsung. Untuk cara pengerjaannya, kalau substitusi langsung memasukkan nilai x yang v per 3 ke x yang di cos x ataupun di sin 2x nya. X nya langsung diganti dengan v per 3. Contoh yang kedua, nilai limit x mendekati v per 4 1 dikurang tan x per sin x dikurang cos x adalah, nah kalau pakai cara substitusi langsung itu hasilnya 0 per 0 atau tak tentu. Nah, berarti harus kita ganti caranya menggunakan cara lain. Nah, karena tadi hasilnya tak tentu atau 0 per 0, maka kita pakai cara faktorisasi. Nah, cara faktorisasi itu seperti apa? Yang tan x ini, tan x itu kita rubah dulu bentuknya. Tan itu sama dengan sin x per cos x. Kenapa kata rubah? Karena di penyebutnya ini bentuknya sin dan cos, jadi kita harus menyesuaikan dengan penyebutnya ya. Contoh yang ketiga, nilai limit x mendekati 0 sin pangkat 4x per 3x pangkat 3 tan x adalah, nah kalau kita pakai cara substitusi langsung maka hasilnya juga tak tentu, berarti bisa kita pakai sifat-sifat limit fungsi trigonometri.